Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferisa Zalfazaira Putri Sufi dengan NIM 080011 Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 3, yaitu dari latihan soal Alpro. Yang pertama, sebelum itu saya akan memberitahu terlebih dahulu tujuan saya mengerjakan tugas ini, yaitu untuk mengetahui kalau misalnya jenis truk, jenis mobilnya itu atau motor atau truk, itu kita akan mengetahui harga parkirnya atau dendanya dan berjam-jam dendanya. Kayak gitu. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan deskripsi pemrogramannya terlebih dahulu. Deskripsi ini eh, yaitu supaya kita lebih mengerti alur dari pemrograman yang kita kerjakan. Yang pertama, program menyiapkan variabel untuk menyiapkan jenis kendaraan, yaitu J. Lalu lama parkir itu lama, saya tandain dengan inputnya itu. Lalu tarif per jam itu T, biaya parkir itu B, denda itu D, dan total bayar itu TTL. Yang kedua, program menampilkan daftar jenis kendaraan beserta tarif per jam. Nah, kalau daftar jenisnya tadi kan jenis kendaraan. Kalau misalnya dia motor, dia itu 2.000 per jam. Kalau misalnya mobil 5.000 per jam. Kalau misalnya truk 10.000 per jam. Nah, input data menggunakan diminta masukkan jenis kendaraan. Kendaraan 1, 2, 3. Dan lama parkir dalam jam. Jadi kendaraan 1 itu motor, kendaraan 2 itu mobil, kendaraan 3 itu truk. Dan lama parkir dalam jam. Nah, setelah itu membuat kondisi lama parkir. Jika lama parkir lebih kecil dari 0, maka program menampilkan pesan input tidak valid. Nah, yang kelima, menentukan tarif kendaraan. Yaitu di sini kan kita menentukan kondisi nih. Yang kondisi tadi, yang kondisi pertama itu kalau misalnya dia parkirnya itu lebih kecil dari 0, maka dia akan menampilkan input tidak valid. Kalau misalnya dia yang ini kondisi ini, yaitu jika kendaraannya sama dengan satu satu, maka tarifnya tuh 2.000 atau satu tadi kan seperti yang saya jelaskan itu motor. Nah, jika kendaraannya itu dua atau mobil, maka tarifnya itu 5.000 per jam. Jika kendaraannya itu truk, maka dia tuh 3.000. Maka dia tuh 10.000 per jam atau nomor 3 tadi truk. Jika input tidak sesuai, maka dia akan menampilkan pesan jenis kendaraan tidak valid. Nah, dan tarif itu sama dengan 0. Setelah itu, menghitung biaya parkir. Jika tarif tidak valid atau T-nya tuh lebih besar dari 0, maka biaya parkir dihitung. B atau biaya sama dengan T dikali lama. T tadi ialah seperti yang kita ketahui itu jam ya, waktu atau jam. Nah, jam dikali lama. Menghitung denda. Nah, kita menghitung denda parkirnya itu, jika lama parkirnya kurang dari 2 jam, maka dendanya itu 0 atau tidak denda sama sekali. Jika lama parkirnya itu kurang dari 5 jam, maka dendanya itu 10% dari biaya parkir. Nah, jika lama parkirnya itu lebih dari 5 jam, maka dendanya itu 25% dari biaya parkir. Menghitung total biaya itu dihitung dengan TTL sama dengan B ditambah D atau diskon atau eh, total bayar biaya parkir ditambah dengan denda. Itu untuk menghitung biaya biaya tadi, total biaya. Nah, untuk menampilkan outputnya, program menampilkan rincian biaya parkir, denda, total bayar. Nah, iyalah. Setelah itu, saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Seperti yang kita ketahui, dalam pseudocode untuk variabel itu, kita memasukkan variabelnya J lama, yaitu bertipe integer. Lalu variabel T, B, D, dan TTL itu bertipe integer juga. Seperti yang kita ketahui, kalau J itu lama jamnya, kalau lama itu lama, kalau T itu waktu, sedangkan B itu B itu parkir atau biaya parkir, lalu D itu denda, dan TTL itu total pembayaran.
Mohon maaf sebelumnya guys, kalau J itu jenis kendaraan, bukan waktu. Lalu setelah itu di sini saya akan menjelaskan lagi begin, yaitu awal masuk pemrograman. Nah, yang pertama kita akan mengoutput yaitu satu sama dengan motor, harganya itu 2.000 per jam. Lalu output lagi 2 mobil 5.000 per jam, lalu output lagi 3 truk 10.000 per jam. Write masukkan atau output masukkan jenis kendaraan 1, 2, 3. Nah, read J. Berarti kendaraan ini nanti tuh kita akan menginputnya itu J, yaitu jenis kendaraannya. Kalau misalnya kita kita input J sama dengan 1, berarti dia motor kayak gitu. Nah, di sini uh, write atau output lama parkir per jam. Read lama. Nah, kalau untuk lama parkir ini kita akan menentukan kondisinya terlebih dahulu. Yang dimana kondisi itu apabila dia lama parkirnya kurang dari 0, maka dia akan mencetak input tidak valid atau ialah dia tidak ada denda tadi. Nah, kalau misalnya dia J-nya itu sama dengan 1, maka dia eh, maaf guys, sebelumnya bukan dia tidak ada denda, tetapi dia apa tuh input kendaraannya tuh tidak ada kendaraan yang di situ. Maksudnya tidak ada jenis kendaraannya yang termasuk ke golongan situ. Nah, kalau misalnya dia J sama dengan 1 atau jenis kendaraannya itu sama dengan 1, maka dia T-nya tuh sama dengan 2.000 atau bayarnya itu 2.000 kan. Kalau misalnya J-nya itu 2, seperti yang mobil tadi, maka dia akan T-nya itu dimasukkan 5.000. Kalau misalnya dia J-nya tuh kondisinya J-nya tuh sama dengan 3, maka dia akan masukkan 10.000 kayak gitu. Nah, untuk kondisi lagi uh, jenis kendaraan tidak valid apabila T-nya itu ialah dimasukkan 0. And if ialah ini penyelesaian pemrograman yang if di sini tadi untuk lama tadi. Nah, lalu setelah itu di sini kondisi lagi nih, apabila T-nya tuh lebih besar dari 0, maka dia biaya itu akan dimasuki T dikali lama. Apabila lama itu lebih kecil sama dengan 2, maka dia akan dimasuki D 0, dimasukin 0. Nah, apabila dia tuh lama dimasuk lebih kecil dari 5, maka dia D dimasuki B dikali 10 div 100 else. Ialah seperti yang kita ketahui tadi, ini nih untuk menentukan apakah kendaraan tadi itu memiliki denda atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 2, maka dia dendanya 0. Nah, kalau misalnya dia parkirnya tuh kurang dari 5 juga, maka dia akan dendanya tuh ialah bayarnya tadi dikali dengan 10 dibagi dengan 100. Ialah katanya 10% tadi. Nah, kalau misalnya dia kondisi lagi nih, kalau misalnya dia tidak ada di kondisi 2 tadi, ialah dia dendanya tadi B dikali 25 dibagi dengan 100 ialah dia tuh bayarnya tuh dikali dengan 25%. Nah, ini nih kalau misalnya dia lebih lama kayak gitu, apa misalnya dia 10 jam, apa kayak gitulah intinya. Maka dia akan dikenakan biaya dendanya tuh 25%. NI selesai pemrograman tadi. Nah, lalu setelah itu di sini uh, kita akan memasukkan uh, TTL atau total tadi, total bayar tadi dengan B ditambah denda, ialah bayar ditambah denda. Lalu right atau outputnya rincian biaya dan output biaya parkir sama dengan B dan output denda D dan output total bayar TTL. And if selesai if-nya kondisi if ini nggak usah deh. And selesai. Lalu setelah itu nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Seperti yang kita ketahui, seperti yang saya jelaskan di video yang lainnya, yaitu kalau misalnya dia oval itu start, awal mula. Kalau misalnya dia jajar jenjang ini adalah inputnya, awal masuknya yaitu J dan lama.
ialah J tadi jenis kendaraannya dan lama tadi lama kita parkirnya. Nah, kalau seperti yang kita jelaskan di atas tadi, ini masuk ke dalam prosesnya. Kalau misalnya dia motor, itu dimasukkan 2.000 per jam. Kalau misalnya dia mobil, itu dimasukkan 5.000 per jam. Kalau misalnya dia truk, itu 10.000 per jam. Maaf sebelumnya ini bukan tanda ini, seharusnya itu tanda kayak panah gitu untuk flowchart. Ini kesalahannya guys. Nah, lalu setelah itu di sini saya akan memasukkan kondisinya tadi. Nah, kalau misalnya dia kondisi pertama nih untuk lamanya. Kalau misalnya dia lamanya lebih kecil dari 0, maka dia input tidak valid. Ialah F. Kalau misalnya dia benar seperti kondisi ini, maka dia input tidak valid. Kalau misalnya dia salah, maka dia langsung ke J tadi. Nah, ialah J tadi kalau misalnya jenisnya tadi sama dengan 1, maka T-nya sama dengan 2.000. Ialah kalau misalnya dia jenisnya tadi motor, maka T-nya 2, maka harganya 2.000. Maka kalau misalnya dia jenisnya tadi sama dengan 2 atau jenisnya tadi mobil, maka harganya 5.000. Kalau jenisnya tadi truk atau J-nya sama dengan 3, maka harga mobilnya itu sama dengan 10.000. Nah, kalau misalnya tidak semuanya, maka eh, atau kalau misalnya T-nya itu sama dengan 0, maka jenis kendaraannya itu tidak valid. Kayak gitu. Lalu di sini ke atas lagi, nah kondisi lagi kan, ialah kondisi untuk nentuin harganya tadi. Nah, kalau misalnya dia T-nya tuh lebih besar dari 0, kalau misalnya dia benar T-nya itu lebih besar dari 0, maka B-nya tuh dimasukin T dikali lama. Nah, kalau misalnya dia tidak, maka kalau misalnya kondisi lamanya tadi nih, dia 2 jam, maka D-nya tuh dimasukin 0 kalau misalnya dia benar. Kalau misalnya dia salah, dia langsung ke kondisi lagi. Kalau misalnya lamanya kurang, ini bukan lebih guys, kurang. Kalau misalnya dia kurang sama dengan 5, maka D-nya ini dimasukin B dikali 10 di 100. Ialah B-nya ini dikali dengan 10% tadi dendanya. Kayak gitu dendanya. Nah, kalau misalnya dia tidak, maka kalau misalnya dia tidak di kondisi semua ini, maka dia B-nya tuh dikali 25 dip 100. D-nya tuh dikali B, D-nya tuh sama dengan B dikali 25 dibagi 100. Nah, TTL-nya atau total bayarnya B ditambah D, ialah bayar ditambah denda. Nah, outputnya nanti tuh bayar, denda, dan totalnya. Lalu N, selesai. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan program C++-nya. Eh, kita akan membuka black box dulu, kode blok dulu. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan cara proses di C++-nya. Di sini kita jangan lupa untuk mengetik include username terlebih dahulu untuk pemanggilan cout dan headline dan cin. Setelah itu, using namepad std, yaitu supaya kita simple, di cout ini dan cin ini tidak perlu ditambahkan std terus di depannya. Nah, lalu in main ini supaya awal pemrograman ini berjalan. Oke. Setelah itu dibuka awal pemrograman integer. Ini bertipe integer, perhatikan pemrogramannya. Nah, lalu J lama. Lalu ini T, B, D, dan TTL. Seperti yang kita tahu, J tadi jenis kendaraan, T tadi harga, B tadi bayar, T tadi jam, B tadi bayar, D tadi denda, dan TTL total harga. Nah, cout program hitung biaya parkir. Ialah ini nih judulnya ya guys. Output program hitung biaya parkir. Headline, enter. Cout, headline, enter lagi kan. Output, enter lagi. Nah, lalu cout, output lagi. Jenis kendaraan, headline. Nah, di sini kan berarti outputnya tadi tuh nanti di jendelanya tuh, di keluarannya nanti ada jenis kendaraan. Lalu kalau misalnya dia kendaraan satu itu motor 2.000, enter lagi output lagi kalau misalnya dia kendaraan 2 itu 5.000, enter lagi output lagi kalau misalnya dia kendaraan 3 itu 10.000, enter lagi output lagi. Nah, masukkan jenis kendaraan 1 atau 2 atau 3. Nah, lalu input J, berarti kendaraan ini kita input dengan variabel J. Nah, lalu setelah itu cout ialah
ialah output lagi, lama parkir per jam. Ini kita menghitung lamanya kan, si in lama, berarti nanti kita inputnya lama. Nah, if kondisi kan, di sini kan kita memerlukan kondisi nih. Kalau misalnya lamanya itu lebih kecil sama dengan 0, maka input tadi tidak valid kayak gitu. Nah, kondisi lagi, kalau misalnya if jamnya itu sama dengan J-nya itu sama dengan 1 atau jenis kendaraannya itu sama dengan 1, maka dia eh, tet- maka dia akan menginput 2000. Kalau akan mengoutput 2000 kayak gitu. Bukan output si T itu kayak eh ibaratnya harganya nanti 2000 kayak gitu. Kalau misalnya satu tadi kan motor kan. Nah, kalau misalnya dia kondisi lagi nih, kalau misalnya J-nya itu sama dengan 2, maka dia T-nya itu sama dengan 5000. Atau 2 tadi kan ialah mobil tadi. Nah, kenapa ini sama dengannya 2 bukan 1? Karena kalau misalnya di dalam if, kalau C++ itu, kalau sama dengannya 1, itu sama aja dengan memasukkan. Ibaratnya J dimasukkan 1 kayak gitu. Nah, kalau misalnya J sama dengannya 2, 1, berarti J-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kondisi lagi nih kalau misalnya J-nya sama dengan 3, maka masukkan maka T-nya itu masukkan 10.000. Nah, seperti ini kan masukkan. Lalu tutup kan kondisi ini tutup yang kondisi ini. Nah, setelah itu siap. Apa tuh namanya? Output lagi, outputnya headline, ialah enter. Nah, output lagi, jenis kendaraan tidak valid, headline. Nah, berarti kalau misalnya dia tidak di kondisi semuanya ini, tidak di 1, 2, dan 3, maka dia jenis kendaraan tadi tidak valid atau 0. Nah, tutup lagi kan kondisi itu. Nah, oke. Setelah itu, di sini ada if kan, kondisi lagi nih. Inilah yang menentukan lamanya tadi, lama parkirnya tadi kan. Nah, kalau misalnya T-nya itu lebih dari 10, maka kita akan menghitung biayanya itu total dikali lama. Kalau misalnya if-nya tuh lama kurang dari sama dengan 2, maka dendanya tuh sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kondisinya tuh lama kurang dari sama dengan 5, maka dendanya tuh sama dengan biaya dikali 10/100. Ialah tadi 10% tadi kan dendanya tuh kalau misalnya biaya dikali 10%, kalau misalnya lamanya tuh kurang dari 5 jam. Nah, lalu setelah itu kalau misalnya dia tidak di kondisi semua ini, maka dia akan menghitung dendanya tuh biaya dikali 25 dibagi 100. Total, kalau total harganya tuh eh, kita akan menghitung B ditambah D. Nah, oke. Lalu di sini kita tutup lagi pemrogramannya. Nah, ini tutup if yang ini tutup if yang di atas tadi, lalu di sini tutup lagi. Oke. Nah, setelah itu di sini saya akan mengeluarkan outputnya supaya kita lebih mengerti ya. Oke. Nah, seperti yang ini kan. Ini kan program hitung biaya parkir. Ini kan yang kata saya judul tadi kan, ialah kegunaan headline tadi supaya ini, nah, ini spasi ini ada spasinya. Nah, setelah itu di sini jenis kendaraan. Nah, udah disediakan kan kalau misalnya dia motor 2000, kalau mobil truk 5000, kalau ini apa tuh namanya? Kalau misalnya mobil 5000, kalau truk itu 10.000 kan kayak gitu. Nah, di sini masukkan jenis kendaraannya. Nah, kita mau masukkan apa nih? Satu, dua, atau tiga. Kalau misalnya saya mau masukkan tiga. Nah, berarti kita masukkan mobil truk kan. Nah, lama parkir jam. Kalau misalnya saya mau masukkan lama parkir jamnya itu 8 jam berarti ya. Nah, berarti rincian biaya parkir tuh 8.000. Dendanya 2.000. Jadi total total bayarnya tuh oh, rinci biaya parkirnya tuh 80.000. Nah, dendanya tuh 20.000. Jadi, total bayarnya tuh ialah 100.000. Itu penjelasannya. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.